untuk dimension style kita dapat mengatur di anotasi. Kita klik di anotasi, lalu ada dimension style di sini. Ini kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini, atau bisa juga kita ketik DST. Setelah itu kita enter. Nah, ini sama saja akan muncul Dimension Style Manager. Nah, untuk yang di sini, apa gunanya Dimension Style? Jadi di sini fungsinya adalah ketika kita akan memberikan sebuah anotasi atau keterangan ukuran atau keterangan gambar, nah ini kita bisa ukur di sini, karena ketika kita menggunakan defaultnya atau menggunakan apa yang sudah tersetting awal di AutoCAD, nah ini kadang ada beberapa hal atau mungkin angka yang tidak terlihat karena gambar kita mungkin yang terlalu besar daripada ukuran settingan awal di AutoCAD-nya. Jadi kita di sini harus mencermati untuk membuat awal, atau bisa kita edit di standar di sebelah sini. Jadi ini sudah ada satu dimension style bernama standar, atau juga kita bisa membuat ulang baru untuk dimension style sesuai dengan apa yang sudah kita persiapkan di awal. Nah, ini bisa kita klik di new. Nah, setelah itu ini untuk start width-nya kita bisa pilih standar. Lalu di sini kita akan namai apa. Nah, ini tergantung kita akan menggambar apa nantinya. Akan kita pergunakan sebagai anotasi apa. Nah, di sini saya akan menulis denah. Tetapi di sini denah tidak hanya untuk denah saja, tetapi bisa juga untuk potongan AA atau potongan WB, melintang atau membujur. Nah, ini digunakan untuk, tetapi di majornya atau di paling banyaknya yang akan kita gunakan di denah, maka ini akan saya namakan denah. Nah, setelah itu kita klik continue. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ada line, simbol, teks, fits, lalu dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan ke teks terlebih dahulu yang untuk krusialnya. Nah, ini untuk teks height-nya. Nah, ini kita perlu perhatikan untuk settingan awal di AutoCAD. Ini 0,18. Nah, ini kita bisa setting mungkin di angka 20. Nah, nanti ketika mungkin sudah kalian coba, karena ini belum saya coba, jadi saya belum tahu untuk presisinya ukuran pasnya seberapa. Ini saya kira-kira dulu untuk ukurannya 20. Lalu setelah itu text colornya ini by layer. Untuk fill colornya known. Untuk fill colornya ini known. Fill color itu jadi ini ketika kita isi red. Nah, ini adalah kotaknya seperti ini. Ini kita isi known saja. Nah, setelah sudah ini untuk vertikalnya kita above, karena ini bersifatnya di atas ya. Kalau di center ini di tengah. Untuk outside ini berarti juga di atas juga bisa. Gs-nya juga di atas. Lalu untuk below di bawah. Ini kita isi outside. Setelah itu di sini kita isi yang di bawah horizontal ini aligned with dimension line. Nah, setelah itu di sininya kita tetap left to right. Kalau right to left nanti akan terbalik seperti ini. Jadi kita pilih left to right. Nah, setelah itu ini kita pilih center. Sudah center, lalu untuk ininya outside. Setelah itu di simbol kita ke lines. Nah, di lines ini untuk colornya usahakan by layer. Nah, nanti ketika kita pilih by layer untuk dimension style yang denah ini, maka akan menyesuaikan dengan warna di layer yang akan kita gunakan. Tetapi ketika kita by block atau ada warna ini, jadi ketika nanti semisal layernya berwarna kuning, tetapi di sini kita warnakan hijau, nanti maka otomatis warna di dimension style ini akan berwarna hijau. Tapi di sini kita akan setting di putih. Setelah itu untuk line type-nya juga layer, line weight-nya juga by layer, agar mempermudah saja. Nah, setelah itu kita akan isi di sini di extend beyond-nya. Ini mungkin kita isi 20 sama seperti yang tadi. Coba kita
klik dulu. Nah, ini terlalu panjang. Jadi untuk extend beyond dim line itu adalah garis lebihan yang di atas di sebelah sini. Ini berfungsi sebagai penyekat atau istilahnya penyekat antara satu sama lain antar jaraknya. Jadi nanti ketika perjaraknya akan ada sekat seperti ini. Tetapi ketika kita nolkan, nah nanti akan hanya pertemuannya seperti ini. Nah, untuk mempermudah kita isikan tadi 20 terlalu besar, mungkin 10. Ini kita asumsikan dulu ya, lalu 10 lagi. Nah, ini untuk jarak dari garis ke anotasinya. Nah, ini juga perlu jarak agar tidak membingungkan ketika nanti dalam menggambar. Nah, setelah itu baseline spacingnya kita isi 10. Nah, ini tetap 10 seperti ini. Lalu oh ya, untuk di simbol arrow-nya kita pilih di oblique. Kita pilih di oblique, lalu arrow-nya mungkin 10. Nah, ini adalah garis di tengah-tengah pertemuan antara yang garis awal tadi yang kita lebihkan tadi, untuk memberitahu bahwa ini adalah garis awal dan garis akhir untuk jarak yang akan kita berikan keterangan atau anotasi. Nah, setelah itu di extend beyond-nya ini kita isi 10. Untuk lebihannya sama ya, 10, 10, lalu 10. Nah, ini untuk estimasi awalnya. Nah, nanti ketika sudah di dalam penggambarannya, nah nanti bisa kita edit lagi. Setelah itu untuk colornya by layer. Setelah itu sudah seperti ini, simbol arrow-nya seperti ini sama. Lalu di fit, di primary unitnya ini presisinya kita pilih yang bilangan bulat atau 0. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ketika sudah, kita pilih OK. Nah, seperti ini. Ketika sudah, agar denahnya selalu terpilih, ini kita pilih denah. Setelah itu kita set current. Nah, seperti itu. Jadi otomatis ketika kita nanti memberikan anotasi, itu yang terpilih adalah denah. Setelah itu kita close. Nah, tetapi ketika kalian mungkin membutuhkan dimension style yang lainnya, ketika ingin menggambar ya, ini bisa kita klik di anotasi tadi, lalu di sini ini ada tulisan denah, ini kita klik. Nah, nanti akan ada pilihannya. Nah, ini yang kita buat tadi, ada denah, lalu anotatif dan standar, seperti itu. Nah, itu adalah cara untuk mengatur dimension style.